bergabung, entah karena sakit, entah karena kesibukan dalam pekerjaan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Kau menjamah mereka ya Tuhan, yang sibuk karena pekerjaan, Kau mau menguatkan mereka sehingga semua permasalahan pekerjaannya bisa selesai. Juga kami mau berdoa untuk Pak Fendi, bagi hamba yang akan membawakan firman pada hari ini. Tuhan berkati Pak Fendi, curahkan Roh Kudus kepada Pak Fendi sehingga beliau bisa memberikan firman kepada kami sehingga menjadi kekuatan bagi kami dari hari ke depan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Terima Bapa. Pak Jin, silakan untuk menaikkan satu pujian, Pak. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Yesus Tuhan Rajaku.
Terima kasih Pak Jin atas pujiannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Pendi untuk menyampaikan renungan untuk kami di siang hari ini. Silakan Pak Pendi. Puji Tuhan, mari sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat penyertaan Tuhan atas sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk persekutuan doa Taman Tekno, di mana kami bisa memuji dan menyembah Tuhan pada siang hari ini. Di tengah-tengah kesibukan kami meluangkan waktu terbaik kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami sama seperti Maria yang mengambil bagian yang terbaik, yaitu duduk diam dekat kaki Yesus. Yang kami percaya tidak ada satupun yang bisa mengambil bagian yang terbaik itu. Siang hari ini kami memberikan hati dan pikiran kami untuk sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Mari sampaikan isi hati-Mu, Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami anak-anak Tuhan, supaya kami bukan hanya dimengertikan tentang kebenaran firman-Mu, tentang janji-Mu, tetapi kami bisa menjadi pelaku firman, bahkan pada akhirnya kami mengalami firman dan kebenaran itu sendiri. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, Tuhan pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, biar setiap perkataannya adalah perkataan-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita percaya, katakan amin. Amin. Oke, sama-sama kita bisa diizinkan saya untuk share, atau mungkin ada yang bisa share? Iya, silakan. Saya belum bisa share, masih di disabled ya, Pak Jin. Sudah cek. Sorry. Iya, yang jadi host tadi malah Pak Yohanes. Nah, silakan. Oke, baik. Oke, puji Tuhan, kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih buat Pak Yohanes dan juga Pak Jin yang sudah mengizinkan saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kita, kalau kita memasuki bulan Januari dan Februari, nggak lama lagi kita akan memasuki musim yang namanya pemilihan caleg ya. Calon legislatif dan juga sekaligus capres dan cawapres. Lagi seru-serunya nih, kita akan memilih calon pemimpin Indonesia di tahun mendatang 2024 sampai 2029. Nah, kita tahu ya, kalau kita melihat debat capres, caleg di mana-mana spanduk yang kita bisa lihat, kita tahu mereka banyak melakukan kampanye ya. Banyak orang-orang caleg ataupun capres ini melakukan kampanye. Di sana mereka menebarkan harapan ya. Janji ya kita tahu sih nggak semuanya akan terrealisasi pada saat mereka sudah menjabat atau terpilih. Nah, ada sebuah fakta menarik, temuan fakta menarik bahwa dikatakan di sini di quotes-nya adalah manusia itu dapat hidup 40 hari tanpa makan. Ya, luar biasa ya, ada yang 40 hari nggak makan bisa bertahan hidup. Dan ada juga manusia tanpa air bisa bertahan hidup 3 hari ya. Itu fakta. Yang ketiga, manusia bisa hidup juga tanpa bernafas, bisa tahan hidup 4-8 menit. Ya, kalau kita nahan nafas di kolam renang aja 3 menit itu udah luar biasa ya. Tapi ada yang 4-8 menit. Tetapi sebuah fakta yang mengejutkan adalah dikatakan yang keempat, manusia tanpa harapan itu hanya 1 detik sudah mati. Ya, jadi kita melihat bahwa kaitannya apa sih dengan harapan-harapan yang ditebar oleh caleg, oleh manusia di luar sana. Kita melihat bahwa manusia itu cenderung punya kecenderungan suka menepati janjinya. Ya, suka lupa memberikan harapannya palsu gitu ya. Banyak kita kecewa karena kenapa? Banyak tebang janji tapi realisasinya nggak ada. Jadi kita yang menaruh harapan kecewa. Nah, bagaimana kaitannya dengan Tuhan kita? Ya, apakah kita juga merasakan Tuhan kita sama, banyak memberikan janji tapi tidak terrealisasi? Mungkin tahun yang lalu 2023 kita banyak sekali menaruh harapan, doa kepada Tuhan, tapi kok Tuhan tidak mengabulkan semua janji atau semua harapan saya? Ya, apakah seperti itu? Nah, mari hari ini kita belajar di persekutuan doa di Taman Tekno kita hari ini. Di Jumat terakhir kebetulan di bulan Januari kita belajar tentang sebuah harapan akan sebuah janji Tuhan. Nah, langkah awal yang tepat untuk menemukan harapan yang pasti adalah dengan mencari Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca yang pertama di dalam Bilangan 13 ayat 1-3. Untuk lebih cepat saya akan bacakan saja untuk kita semua.
Yang pertama dikatakan di ayat pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Sengaja saya highlight dengan warna yang berbeda, warna hijau. Ini adalah janji Tuhan, bahwa dia berkata kepada Musa, suruh beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel, kata Tuhan. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang-orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian secuplik daripada satu judul perikop yang di dalam LAI yang dituliskan dengan judul ke-12 pengintai, kita belajar membaca kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar hari ini tentang kisah 12 pengintai. Pada saat Tuhan itu memerintahkan Musa, ini sudah dekat dengan Kanaan, sudah dekat dengan janji Tuhan, sudah dekat dengan apa yang Tuhan beritakan pada saat bangsa Israel itu masih dalam penjajahan Mesir, ya, dibebaskan dari negeri perbudakan. Lalu Tuhan mengatakan pada Musa, akan kuberikan satu negeri yang berlimpah susu dan madu, ya. Jadi ini dalam prosesi perjalanan mereka dibebaskan dari Mesir. Jadi semua orang Israel sudah menerima mujizat, sudah menyaksikan mujizat, bukan hanya menyaksikan tapi menerima dan merasakan mujizat. Ya, mereka bisa melihat 10 tulah, mereka bisa melihat penyertaan Tuhan lewat pemeliharaan Tuhan di padang gurun, ya. Mereka bisa dapat roti di mana, mereka bisa makan burung puyuh, mereka bisa bisa minum air dari yang keluar dari gunung batu. Artinya apa? Semua orang Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, mereka semua adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan, merasakan dan mengalami mujizat Tuhan. Nah, 12 orang ini sudah dekat, dan termasuk semua orang Israel sudah dekat dengan negeri Kanaan. Singkat cerita, Tuhan meminta Musa, coba pilih dari ke-12 suku Israel, pilih pemimpin-pemimpin. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat 12 pemimpin, artinya ini orang-orang yang spesial. Mohon maaf. Bro Penggi. Oh iya. Oke. Terus ya. Baik, maaf. Oke, saya lanjutkan. Kembali lagi bahwa 12 pengintai ini bukan orang-orang biasa, tetapi mereka termasuk orang percaya. Bukan hanya sekedar orang percaya, saudara-saudara, tapi mereka adalah pemimpin orang percaya. Artinya kalau pemimpin, pasti mereka tuh punya kelebihan, punya jiwa kepemimpinan yang menonjol, punya karisma, punya talenta. Yang pasti orang dijadikan pemimpin karena ada kelebihan daripada yang dipimpin. Setuju ya? Jadi artinya apa? Orang-orang pemimpin atau 12 pengintai ini orang-orang yang pilihan, orang-orang spesial yang dipilih Musa sendiri atas arahan Tuhan. Untuk apa? Untuk melihat janji Tuhan benar atau tidak. Ya, Kanaan itu benar nggak sih seperti yang dikatakan Tuhan? Nah, singkat cerita, 12 pengintai ini mengintip. Mengintai itu kan mengintip ya. Mengintip tanah Kanaan. Selama 40 hari mereka mengintip. Mereka melihat tanah Kanaan itu isinya apa. Ya. Dan singkat cerita, 12 pengintai ini pulang setelah 40 hari. Mereka potong tandan anggur, mereka panggul, mereka bawa sebagian daripada hasil Kanaan itu ke Musa dan dilaporkan ke mereka semua, ke bangsa Israel. Tapi herannya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara menyelesaikan bilangan 13, saudara akan menemukan dari 12 orang pemimpin, 12 orang terpilih, 12 orang yang percaya, yang mengalami janji Tuhan, punya perbedaan yang mencolok. Ya, dalam menerima janji Tuhan, tidak semuanya loh. Ya, saya temukan tidak semuanya menerima janji yang sama. Ya, kenapa? Karena hanya 2 orang yang menerima janji, sementara 10 orang itu tidak menerimanya. Ya, dengan penuh. Ya, saya bilang janji Tuhan itu sama. Mereka semua dijanjikan janji yang sama, mereka diberikan harapan yang sama untuk mewarisi negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tapi hanya 2 orang yang berhasil, yang menerima janji itu secara penuh. Bukan hanya keturunan mereka, tapi merekanya juga ikut merasakan. Ya, sama-sama dengar firman, sama-sama dapat janji Tuhan, sama-sama baca Alkitab. Kenapa ya ada orang Kristen yang hasilnya beda?
Ada yang gagal menerima janji Tuhan, ada juga yang berhasil. Nah, kita ini mewakili, kita itu mau di posisi mana? 12 pengintai ini bukan 12 orang yang kafir ya, bukan orang yang tidak mengenal Tuhan loh. Tapi ini mereka sama-sama 12-12-nya orang yang percaya, bahkan mereka pemimpin loh. Artinya mereka sudah mungkin melayani, mereka tuh spesial, mereka tuh mungkin manajer dan lain sebagainya. Mungkin di marketplace mereka juga manajer atau supervisor lah minimal. Nah, tentunya ini mewakili bilangan orang percaya yang juga datang ke gereja. Tidak semuanya orang datang ke gereja itu menerima janji loh. Ya, jangan-jangan ya ada loh yang saudara-saudari kita mengikuti rajin, beribadah, puasa, mungkin ikuti devosi, doa dan lain sebagainya. Mereka tidak menerima janji. Kenapa bisa seperti itu? Mereka ada yang terima, ada yang tidak. Nah, untuk itu saya berikan judul khotbah saya pada sharing firman Tuhan pada siang hari ini adalah harapan yang pasti untuk menerima janji Tuhan. Sama-sama katakan harapan yang pasti. Nah, tentu kita mau menerima harapan yang pasti. Kita menerima semua janji Tuhan. Ya, janji Tuhan itu digenapi. Ya, ada ribuan janji Tuhan di dalam Alkitab. Saudara punya Alkitab yang sama, saya juga punya Alkitab yang sama. Kita tidak ada lebih, tidak ada kurang. Semuanya memegang Alkitab yang sama. Artinya apa? Semua orang memiliki semua kepastian janji Tuhan yang dituliskan dalam Alkitab. Nah, kita mau menerima semua janji Tuhan itu. Nah, mari kita teladani dari 2 orang pengintai, di mana mereka berdua bisa menerima berkat janji Tuhan seluruhnya. Dan saya berdoa, di tahun 2024, semua yang ikut PD Taman Tekno, ya mungkin secara live maupun secara recorded nanti, semuanya menerima janji Tuhan di tahun 2024. Ya, yang tidak dijawab, yang belum terjawab, yang belum mungkin masih terpending di tahun 2023, semuanya menerima anugerah di tahun 2024. Yang mau katakan amin. Oke, gimana sih caranya Pak? Gimana caranya kita bisa meneladani 2 orang, si Kaleb dan Yosua, bisa menerima berkat janji Tuhan? Yang pertama, saya pelajarin Kaleb dan Yosua. Yang pertama adalah rahasianya menerima berkat janji Tuhan, yaitu teguhlah di dalam imanmu. Bilangan 13 ayat 30 saya bacakan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara dikasih Tuhan, setelah 40 hari 12 pengintai ini kembali kepada Musa dan bangsa Israel, membawa semua hal-hal yang baik dari negeri itu, hasilnya. Kemudian mereka melapor, tapi 12-nya itu punya perspektif yang berbeda. 10 orang melapor, ya negerinya baik, tapi yang dalamnya, di dalam negeri itu banyak sekali masalah, banyak sekali tantangan. Ada bangsa Yebus, ada bangsa Kanaan, ada bangsa Enak. Itu orangnya tinggi besar, gede, tinggalnya di kota-kota yang benteng, penuh dengan peralatan perang dan lain sebagainya. Dia ngomong hal-hal yang busuk, sehingga apa? Semua orang Israel menjadi takut, menjadi gentar, menjadi, aduh, kok begini sih? Tuhan masa suruh saya perang dan mati di padang gurun? Ya. Tapi 2 orang ini beda. Coba perhatikan dari kata-kata atau kalimat yang dikatakan Kaleb di dalam bilangan 13 ayat 30. Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Ya. Dan dikatakan bahwa tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini adalah salah satu contoh ciri-ciri orang yang teguh di dalam iman. Ketika mereka menghadapi sebuah masalah, ketika mereka menghadapi sebuah tantangan, ini adalah kalimat-kalimat orang yang optimis, ya. Optimis, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, lawan kata dari teguh dalam iman, 10 orang itu, pengintai itu adalah rapuh dalam iman. Ya, rapuh dalam iman. Kenapa? Kita bisa melihat kalimat mereka di dalam bilangan 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya, lawan daripada teguh dalam iman. Kalau saudara mau memiliki pengharapan yang pasti di tahun 2024, menerima anugerah, menerima promosi, mendapatkan kebaikan, kemurahan Tuhan, saudara harus teguh dalam iman. Ya, seperti Kaleb dan Yosua. Nah, orang-orang yang punya ciri-ciri seperti 10 orang pengintai itu rapuh dalam imannya. Ciri-cirinya apa sih? Saya mencatat ada 3 ciri-ciri orang yang rapuh dalam iman. Yang pertama itu negative vibes. Negative vibes itu maksudnya apa? Pikirannya negatif duluan. Ya, apa-apa yang dilihat jeleknya dulu dibanding bagusnya. Coba saudara lihat. Melihat negeri Kanaan, 12-12-nya lihat negeri yang isinya bagus.
semua janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi dasar orang negatif, ya, yang dilihat bukan fokusnya pada itunya. Dia ngelihat ada raksasanya, ada tantangannya, ada masalahnya. Wah, repot, nggak bisa lah, kita kalah lah pasti, nggak bisa menang kita. Negatif duluan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, jadi terhadap tantangan, udah orang bilang kalau ngomong kasarnya menyerah sebelum berperang, ya itu negative vibes. Yang kedua, orang negatif rapuh dalam iman punya ciri takut, ya. Apa-apa takut, melangkah takut, disuruh melayani takut. Ya jangan saya deh, Pak Jin aja, ya. Wah jangan saya nggak bisa berdoa, Pak Johanis saja, gitu ya. Jadi orangnya takut, ya apa-apa suruh yang lain aja, saya nggak bisa, saya takut, gitu ya. Yang ketiga, ya cirinya juga orangnya stres, ya. Stres itu biasa, saudara-saudara. Tetapi kalau kita hidup di dalam stres, itu yang nggak biasa, ya. Artinya, saudara tidak punya iman, saudara rapuh di dalam iman. Ya sama seperti 10 orang pengintai, ya. Dia bilang katanya, wah Tuhan suruh saya mati di padang gurun. Padahal Tuhan nggak pernah menjanjikan bahwa padang gurun itu menjadi tempat perhentian, ya. Mereka sendiri yang mau berhenti. Mereka sendiri yang bilang katanya, udahlah kita balik aja ke masa lalu, ke Mesir aja. Kita angkat pemimpin, kita balik. Wah, itu stres, saudara-saudara, ya. Ketika menghadapi tantangan, bukannya menghadapi, malah kabur, ya. Ciri-ciri orang yang rapuh dalam iman. Nah, saya ada 3 hal. Ini aplikasi yang sangat-sangat mudah untuk menolong saudara dan saya untuk teguh di dalam iman di tahun 2024. Yang pertama saya belajar dari Kaleb dan Yosua adalah fokus. Ya, untuk teguh dalam iman, yang pertama harus saudara lakukan adalah fokus pada janji. Ya, jangan pada prosesnya, jangan pada masalahnya, jangan pada tantangannya. Kalau kita fokusnya pada tujuan, yaitu janji firman, maka kita akan kuat dalam iman kita. Amin. Ya, saudara sama dalam menerima pekerjaan, dapat promosi pekerjaan, ada nggak tantangannya? Tentu kalau kita mau dipromosi jadi manajer daripada dari staff, pasti ada tantangannya, pasti ada masalahnya, pasti ada challenge-nya yang jauh lebih besar. Ya, namanya juga dipercaya sesuatu yang lebih besar. Ya, tapi kalau kita fokus sama sebuah janji atau tujuan, wah saya bisa memuliakan Tuhan lebih dahsyat lagi nih, jadi manajer, dipromosi, dipercaya sama atasan saya. Ketika kita fokus sama tujuan, kita akan mengabaikan atau tidak terlalu fokus sama prosesnya. Yang kedua, kerjakan. Ya, setelah kita fokus sama tujuan, Kaleb dan Yosua juga adalah orang yang mengerjakan bagian yang dia yakini. Yaitu apa? Ya, yaitu melangkah dan taat. Ya, melangkah dan taat. Ya. Tuhan di ayat yang pertama, Tuhan menyuruh Musa, menyuruh kepada 12 pengintai apa? Suruh mengintai, suruh melihat, nggak suruh ngapa-ngapain loh. Belum disuruh perang. Mereka cuma disuruh ngintai, jalan aja. Melihat, mengintai. Itu kan pekerjaan mengintai ya. Dan melaporkan sesuai dengan apa yang diintai. Nah, mereka kan hanya melakukan, kerjakan apa yang mereka bisa kerjakan. Ya udah taat. Ya, seringkali anak Tuhan bukannya gagal dalam hal-hal yang besar, tapi mereka gagal untuk melangkah di dalam ketaatan. Firman Tuhan yang sederhana, kebenaran yang sederhana. Mungkin kita disuruh jujur, kita disuruh setia, kita disuruh mengampuni. Kadang-kadang kita gagal dalam hal-hal yang sederhana. Ya, bukan kita kurang hebat, kurang iman terhadap hamba-hamba Tuhan yang besar. Enggak, kita tuh kurang untuk mengerjakan bagian yang sederhana yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Mari hari ini kita belajar seperti Kaleb dan Yosua. Kerjakan bagianmu. Yaitu apa? Melangkahlah dan taatlah, kerjakan firman yang Tuhan berikan pada kita. Masing-masing pribadi. Amin. Yang ketiga, serahkan. Nah, ada yang bisa kita kerjakan. Ada juga yang kita nggak bisa kerjakan. Lah, Pak, bagian kita kan kerjakan yang kita bisa kerjakan. Kalau saya nggak mampu gimana Pak? Yang nggak bisa kita kontrol gimana Pak? Ya serahin sama Tuhan. Sama seperti Kaleb dan Yosua, saudara-saudara. Disuruh menyerang, masuk ke negeri Ai. Negeri Ai itu negaranya kecil, tapi dikelilingi tembok Yeriko. Gimana caranya? Tinggi temboknya aja 9-12 meter. Lebarnya 3-6 meter. Kalau secara manusia, mereka keluar dari Mesir tidak bawa persenjataan perang. Mereka nggak bawa tank, mereka nggak bawa rudal, nggak bawa segala hal-hal yang dahsyat. Tapi yang dilakukan oleh Tuhan menyuruh Yosua apa? Kelilingin itu tembok Yeriko. Nggak disuruh ngapa-ngapain tuh. Loh, Tuhan, apa dikelilingin itu bisa kalah musuh?
Yosua nggak nanya, Yosua cuma taat. Bagian yang dikerjakan Yosua adalah taat, kerjakan dan taat. Udah, kelilingin, gak usah banyak ngomong, diam, sudah kerjakan. 6 hari kamu kelilingin 1 hari, dan hari ke-7 kamu kelilingin 7 kali. Lalu di hari ke-7 terakhir bersoraklah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia menyerahkan, dia kerjakan bagian yang dia kerjakan, yang bisa dia kerjakan, kemudian dia serahkan kepada Tuhan bagian yang tidak bisa dia kerjakan, maka Tuhan mengadakan mujizat yang luar biasa. Tembok Yeriko sampai hari ini, saya secara nalar otak manusia manapun berpikir, gak mungkin, impossible, gak ada strategi perang yang seperti aneh seperti itu. Tapi itu kita punya Tuhan yang memang aneh dan ajaib, ya. Kalau dahsyat dan perbuatannya itu bisa ditebak, bukan Tuhan namanya. Amin. Nah, kita belajar seperti Kaleb dan Yosua, kita belajar hal pertama untuk menerima sebuah kepastian di dalam janji Tuhan, menerima semua berkat anugerah tahun 2024. Teguhlah dalam iman. Yang kedua, saya cepat saja. Yang kedua adalah fokus andalkan Tuhan. Itu tahun 2024 kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat 8. Kaleb berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara dikasih Tuhan, melalui cerita ini, melalui perkataan ini, kita bisa melihat Kaleb dan Yosua ketika melihat hal yang sama. Dia melihat negeri Kanaan loh. Dia juga lihat raksasanya, dia juga lihat hambatannya, dia juga lihat tantangannya. Bangsanya di situ. Semua yang menghuni situ serem-serem, mungkin besar-besar, badannya lebih besar daripada mereka. Bangsa Enak itu kurang lebih tingginya tuh 3 meteran lebih, ya. Bahkan pemimpin mereka itu bisa tingginya 6 sampai 7 meter. Bayangin, orang kita 1,6 sampai 1,9, ada yang tingginya 6 meter. Berarti itu hampir 5 kalinya tinggi kita. Kalau kita ngeliat gentar, ya, mungkin secara manusia kita gentar. Saya pikir sama, 2 orang ini juga sama. Di antara 12 orang yang melihat hal yang sama. Tapi bedanya adalah fokusnya beda. Kalau 10 orang ini fokusnya pada raksasanya. Fokusnya adalah keterbatasan mereka. Saya buktikan di ayat Bilangan 13 ayat 33. 10 orang pengintai ini berkata, kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. 10 orang ini fokusnya, pengintai ini, fokusnya pada diri mereka, kekurangan mereka, keterbatasan mereka. Sehingga mereka bukan hanya negative thinking, tapi mereka melihat diri mereka itu kecil daripada tantangannya. Orang yang realistik, pesimistik, ya, orang yang melihat kenyataan dan juga pesimis adalah orang-orang yang hanya berfokus dan hanya mengandalkan kemampuan diri mereka. Sekali lagi, orang yang realistik, pesimistik adalah orang-orang yang hanya berfokus dan yang mengandalkan kemampuan diri mereka. Ya, kalau saudara melihat pikiran mereka itu mengubur kebesaran dan potensi kebisaan yang Tuhan titipkan dalam hidup mereka. Ya, dari pikiran mereka loh. Karena fokus yang salah, akhirnya mereka gagal untuk mendapatkan atau menerima janji Tuhan. Ya. Kalau kita melihat di gambar, ya, kucing dan harimau, ya. Kalau saudara melihat fokusnya berbeda, saudara akan menentukan saudara ada orang pesimis atau saudara orang yang optimis. Kalau kucing melihat harimau, berarti saudara adalah orang yang optimis. Wah, saya hebat, saya raja hutan, saya kuat, saya bisa pasti. Tapi kalau saudara raja hutan melihat diri saudara seperti kucing, maka saudara akan melihat, saya kayaknya nggak bisa, saya lemah, ya. Saya kayaknya cuma cukup bisa makannya tikus gitu ya. Maka saudara akan melihat mungkin harimau akan makannya cuma tikus. Ya. Itu tipe-tipe harimau yang realistik, pesimistik gitu ya. Yang gagal melihat citra dirinya yang sebenarnya diciptakan itu punya potensi, punya kemampuan yang lebih, ya. Tapi kalau kita fokusnya salah, maka kita akan menemukan bahwa kita gagal menerima semua apa yang Tuhan janjikan. Firman Tuhan yang terakhir yang saya sangat senang sekali dan saya harap kita semua sama-sama bisa baca dari tempat di mana kita ada. Saya bacakan yang pertama dulu di Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan.
terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, jadi orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, seperti 10 orang pengintai melihat, wah saya nggak bisa, tantangan saya lebih besar, saya kecil, dia gede. Terkutuk saudara-saudara. Ya, itu firman Tuhan, bukan saya yang mengutuki, tapi itu firman Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia, yang fokusnya hanya orang, ya, hanya kepada orang atau kemampuan diri sendiri, itu hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu terkutuk, kata firman Tuhan. Tetapi kita lihat seperti Kaleb dan Yosua. Yeremia 17 ayat 7 saya bacakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Amin kepada kebenaran firman Tuhan. Dikatakan diberkatilah. Jadi artinya, saudara, kalau kita mau hidup dipenuhi dengan berkat Tuhan, mari tahun 2024 ini kita mulai fokus andalkan Tuhan. Ya, jangan andalkan kemampuanmu, jangan andalkan pengetahuanmu, jangan andalkan keterampilanmu, pengalamanmu, koneksimu, ya. Jangan andalkan itu semua, tapi andalkan Tuhan. Ya, tahun 2024 tidak menjadi tahun yang semakin lebih mudah. Saya percaya tahun 2024 pasti lebih punya banyak tantangan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi bersyukur, saudara adalah orang-orang yang kuat dan luar biasa. Saya tadi bicara sama Pak Jin. Sadar atau tidak sadar, kita sanggup melewati badai COVID selama 2 tahun. Ya, banyak orang yang gagal melewati badai COVID. Mereka sekarang sudah inna lillahi wa inna rojiun. Ya. Tapi saudara adalah orang-orang yang menang atas kehidupan itu. Saudara nggak pernah terpikir bisa ngelewatin COVID 2 tahun itu dengan selamat. Itu semua anugerah Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah menyertai saudara melewati badai COVID 2020 sampai 2022. Tahun 2024 adalah tahun di mana saudara menuai semua harapan dan janji yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Apa yang hilang dari hidup saudara, percayalah bahwa Tuhan sanggup mengembalikan itu kepada hidup saudara di tahun 2024. Yang penting adalah tetap teguh dalam iman. Jangan sendiri undur, jangan rapuh iman kepercayaanmu kepada Tuhan. Yang kedua, tetap fokus andalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan kemampuan dirimu sendiri. Itu kata firman Tuhan. Mari sama-sama kita belajar. Tahun 2024 ada harapan yang pasti atas janji Tuhan dalam hidup saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga kita semua diberkati. Kita semua mari sama-sama satukan hati. Kita sama-sama berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Lalu nanti saya kembalikan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini. Kami boleh belajar tahun 2024 ada harapan yang pasti akan janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji tidak seperti manusia. Kalau manusia berjanji mungkin lupa, mungkin dia juga tidak mengingat. Tetapi kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan yang memberikan harapan yang pasti akan kebenaran firman dan akan janji-janji yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan meteraikan setiap janji kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini, supaya kami semua dikuatkan iman kami untuk menghadapi tantangan dan demi segala macam problem, masalah ataupun proses di dalam kehidupan kami, untuk menjawab panggilan kami di dalam mungkin marketplace ataupun pelayanan kami. Kami percaya walaupun banyak tantangan, walaupun banyak sekali proses yang akan kami hadapi, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatunya. Kami teguh di dalam iman. Dan kami percaya ketika kami fokus andalkan Tuhan, kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kami, maka siapakah lawan kami? Dan kami percaya kami adalah orang-orang yang ditetapkan sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu adalah janji Tuhan. Ya dan amin. Terjadi atas kehidupan kami. Berkati semua anak-anak Tuhan yang mengikuti PD Taman Tekno. Kami berdoa, Pak Jin, Pak Yohanes, Pak Rudi, dan semua teman-teman yang hadir, Bu Ani, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, semuanya Tuhan berkati dengan limpah. Kami percaya kesehatan Tuhan berikan, dan bahkan kami percaya masa depan yang penuh dengan pengharapan menjadi bagian setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan bergantung harap kepada Tuhan. Berkati
pekerjaan kami, berkati pelayanan kami, berkati masa depan kami, bukan juga kami saja, tetapi keturunan-keturunan kami semuanya juga diberkati, punya masa depan yang gilang gemilang seperti kepastian janji Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami serahkan PD ini ke dalam tanganmu ya Tuhan. Pimpin dan sertai selalu. Biarkan PD Taman Tekno boleh menjadi berkat terang dan garam buat orang-orang sekeliling kami. Pakai setiap pribadi kami, maksimalkan semua talenta kami untuk menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik dimanapun kami berada. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita yang baca katakan amen. Puji Tuhan. Saya kembalikan ke Pak Yohanes. Thank you. Terima kasih Pak Fendi atas renungan firman Tuhan bagi kami siang hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu juga punya pengalaman rohani yang berhubungan dengan tema kita di siang hari ini. Silahkan, kita masih punya waktu kurang lebih 20-an menit. Bu Ani? Oh, nggak ada ya Bu Ani. Pak Rudi, Pak Jin, Pak Samuel, silakan. Salam kenal Pak Samuel. Ya, ya Pak Jo, shalom Pak. Iya. Halo. Kayak telepon nih, pakai halo. Ya, Gini, ya zaman dulu kan ketemu Tuhannya lebih cepat kali ya ketimbang zaman sekarang. Zaman sekarang udah banyak dosa, mungkin orang udah pada ini kali ya, banyak pikiran bagaimana gitu loh. Banyak keraguan-keraguan gitu. Jadi tiba-tiba disuruh perang kan nggak ada yang berani, Pak Jo. Gitu. Ya, Pak Jo mau disuruh perang. Belum tentu kan. Perangnya perang apa dulu nih gitu kan. Gitu. Ya paling ambil hikmatnya aja lah, hikmahnya gimana gitu Pak Jo. Ya. Ambil hikmahnya, lakukan aja hal-hal baik. Itu aja kali. Baik. Ya. Silakan deh yang lain. Rohani Pak. Halo Pak Rudi. Oh, lagi di jalan mungkin Pak Pak Rudi. Jo. Ya Pak Jo. Suara saya jelas nggak Pak Jo? Ya jelas Pak, jelas. Iya, Ayo iya. Pak. Iya, jadi kira-kira seperti itu gitu loh. Emang sih tiap-tiap talenta orang beda-beda talenta orang itu. Ada yang keyakinan penuh, bisa jadi penghasilan dia besar ya kan. Nah saya kepala gudang di gudang BSD, pegang SPBU se-Indonesia, pegang dealer bengkel se-Indonesia, industri se-Indonesia, masa gaji UMR. Tapi saya tetap bersyukur Pak Jo gitu loh. Paling yang bikin kita bahagia itu diri kita sendiri gitu loh Pak Jo. Kita harus mensyukuri kita masih sehat, masih hidup, sementara teman-teman kita baik dipanggil Tuhan ya kan. Karena COVID kita masih bertahan ya kan. Gitu loh. Umur 60 ternyata saya masih kerja, masih diperpanjang gitu. Jadi bersyukur selalu aja dah saya gitu loh Pak Jo. Gitu loh. Ya betul. Gitu kira-kira gimana tanggapan yang lain tuh? Terima kasih Pak Rudi atas sharingnya Pak. Memang saat ini kita juga berperang Pak, peperangan rohani ya Pak. Terutama dengan keimanan kita sendiri. Kadang kita yakin, kadang kita yakin, gitu loh Pak. Itu. Memang janji Tuhan itu iya dan amin sih kalau kita pegang itu Pak. Teguh itu akan tergenapi sebenarnya kalau kita pegang itu Pak. Ya Pak, izin silakan Pak. Ya, mungkin ada atau Pak Samuel, Pak Samuel silakan. Pak Samuel, gitu. Saya mungkin ya saya sharing sedikit lagi. Shalom Pak, shalom. Proses Samuel, Pak Samuel juga sharing pengalaman. Salam dulu Pak nih. Saya Yohanes Pak. Silakan Pak. Juga punya pengalaman rohani dengan tema kita di siang hari ini Pak. Halo Pak Samuel. Shalom Pak Johanis. Shalom Ko Fendi. Shalom Pak. Ya, shalom. Oh ya, silakan Pak. Shalom Ko Rudi. Kalau mau sharing. Ya Pak. Ya. Salam kenal Pak ya. Silakan Pak. Salam kenal.
Ya, gimana ya? Puji Tuhan aja lah, Pak. Percaya aja, kalau saya hidupnya percaya aja, Pak. Kita bekerja, percaya sama Tuhan. Ya, hidup itu nggak boleh aneh apa ya. Kalau emangnya jangan gitu. Jadi saya percaya aja kalau orang benar pasti Tuhan piara itu, Pak. Itu. Saya percaya kalau Tuhan mau uji kita, ya kita percaya kita mau next step level lebih tinggi lagi. Brother Samuel nih ya, baru kenal. Salam kenal Brother Samuel. Shalom Ko Rudi. Ya, itu aja sih Pak. Kalau emang khawatir ya boleh. Saya juga pernah ngerasa khawatir, takut, cemas. Tapi balik lagi kita banyak dari gembala kami, dari teman-teman seiman, ajarin tetap cari Tuhan lah, jangan cari manusia. Cari Betul sih, Tuhan, Pak. gitu kan. Cari manusia, belum tentu dia bisa nolong, malah dia menjatuhkan kita dari belakang gitu Pak. Betul, malah mengecewakan kita ya, malah mengecewakan kita. Malah. Karena Pak, saya juga puji Tuhan lah Pak, kalau saya balik lagi 5 tahun atau 7 tahun yang lalu, saya ada cerita juga dengan Pastor Fendi. Semua itu karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai sekarang, kita punya apa itu punya Tuhan gitu. Kemurahan Tuhan lah Pak. Nggak bisa kita banggakan diri, nggak bisa kita bahwa kita hebat, nggak bisa. Semua itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Makanya saya sampai pernah bilang juga sama Fendi, saya nggak akan ngotorin berkat yang sudah diberikan Tuhan gitu Pak. Itu sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Samuel atas sharingnya. Kita jangan mengotori berkat. Fendi. Ya. Iya, Pak. Kita jangan mengotori berkat dengan berkat yang sudah diberikan Tuhan ya Pak ya. Benar itu Pak, saya setuju juga itu Pak. Iya. Ya. Oke Pak Samuel, terima kasih Pak Jin Pak, ada sharing Pak di siang hari ini untuk kami Pak. Biasanya Pak Jin banyak ini Pak, tentang apa janji Tuhan, kerjakan bagian kita, terus kepada Tuhan, bagian yang tidak kita bisa gitu loh Pak. Gitu. Ya. Silakan Pak. Ya, kalau saya lihat ya apa rencana Tuhan itu sudah diatur jauh-jauh sebelumnya. Dalam retret itu yang kemarin Sabtu dan Minggu saya ketemu lagi Pak Tony Chen dan Pak Yohanes tahu. Pak Tony Chen dia yang membawakan apa bagaimana bertindak sebagai fasilitator Emmaus Journey. Ya, ternyata Pak Tony Chen juga masih mengenali saya. Jadi kalau saya lihat nggak ada sesuatu yang kebetulan gitu. Dulu saya belajar dengan Pak Tony Chen, belajar public speaking, multimedia, belajar Zoom. Ya, suatu saat ketemu lagi dan kita ngobrol-ngobrol. Ya ternyata pewarta ya. Jadi membawakan bagaimana kita sebagai fasilitator untuk bisa membawakan sesi Emmaus Journey ini yang lamanya 8 bulan seminggu sekali ya dengan baik. Nah itu yang saya dapatkan minggu kemarin ya cukup berbekas kepada saya bagaimana sulitnya membawakan topik dalam suatu buku ya satu sesi tiap minggu ya kalau tanpa dibekali mungkin kita nggak dapat nggak bisa menjelaskan pada para peserta. Jadi Emmaus Journey itu kelompok seperti kelompok pendalaman Alkitab, tapi saya lebih suka disebut bukan pendalaman Alkitab tapi pemuridan karena di situ bahas bagaimana menjadi murid Yesus. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi orang, bagaimana kita bisa mengolah bahan-bahan, bisa
bertindak seperti murid Yesus, semua ada bahannya dijelaskan di situ. Nah, ya itu nggak mudah untuk bisa memberikan contoh kepada para peserta yang lain. Satu kelompok itu ada 10 orang, fasilitatornya kita bertiga biasanya, nah yang 7 itu peserta. Nah, bagaimana kita bisa memberi contoh kepada para peserta bertindak sebagai murid Yesus itu seperti apa? Itu berat sekali. Tapi pembekalan hari Sabtu Minggu kemarin cukup bagus ya. Tadinya saya juga nggak tahu mau bagaimana, tapi dengan pembekalan itu saya semakin mantap untuk bisa istilahnya menjadi fasilitator atau ngajar ya, istilahnya mengajar itu buku-buku dari Emmaus Journey ya. Begitu Pak Yohanes pengalaman saya minggu yang lalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ajin. Jadi harus melalui proses ya Pak ya. Kalau saya lihat Ajin dulu waktu pertama kali masuk langsung sudah mau sudah mau ikut tes di Sakinah ya Pak ya. Ya, pewarta. Mau jadi pewarta. Oh, saya mau jadi pewarta, tes di Sakinah tidak lulus. Ya mungkin Tuhan bilang Pak Ajin harus berproses dulu Pak, pelan-pelan. Jadi kadang-kadang kita manusia, oh saya ini begini, kalau saya pindah ke sini, saya langsung bisa begini gitu loh Pak. Tapi ternyata menurut Tuhan, kita tidak seperti itu, harus diproses. Nanti kita pada saat Tuhan Ajin mau mengikuti proses itu dan ya suatu saat nanti cita-cita Pak Ajin tersebut. Ya Pak Fendi ya Pak. Proses itu ya Pak ya. Iya, semuanya nggak luput dari proses ya Pak ya. Kita pun sekarang juga ada sampai di titik ini juga karena sebuah proses. Kalau kita ingat dulu, kita juga sekolah kan. Nggak ada orang yang tiba-tiba jadi SMA sarjana tanpa melewati TK dan SD 6 tahun gitu. Jadi semua ada prosesnya, semua ada ujiannya, semua ada pengingat buat kita. Semakin tetap setia dalam proses, jalani proses, kita tanpa sadar kita jauh lebih kuat daripada kita sebelumnya gitu. Jadi kita ini adalah produk dari proses sebenarnya. Tinggal kita mau nggak ikutin prosesnya Tuhan. Tuhan kan mau membentuk dan menargetkan kita serupa dengan serupa dengan anaknya ya. Jadi kayak tadi Pak Jina atau bilang ada kesulitan, ada sesuatu tantangan. Jangan lihat itu sebagai sebuah hal yang menakutkan. Sama seperti tadi Pak Rudi Chen bilang, wah ini seperti perang. Ya peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan soal perang yang secara fisik. Kita juga setiap hari melakukan peperangan di dalam pikiran kita, di dalam sikap kita. Mengambil satu keputusan pun kan ada peperangan secara pikiran ya, secara batin gitu. Contoh gitu, kita kan sering ya kalau misalnya mendapatkan sebuah kesempatan, ya mungkin kayak Pak Samuel Market ya, yang ada di dalam marketplace gitu ya. Kita berapa sering sih kita mendapatkan kesempatan di mana kita tuh seharusnya tidak mengambil lebih daripada yang seharusnya. Ya, di marketplace itu kan gampang ya mendapatkan sesuatu kayaknya yang lebih daripada yang semestinya. Kita ambil atau enggak? Ya pasti kan pergolakan batin gitu. Itu kan peperangan dalam pikiran kita. Jadi Tuhan juga mengatakan cukupkan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, jangan mengambil lebih. Sama seperti ketika seorang prajurit ngomong sama Yohanes, apa yang harus aku lakukan? Cukupkan dengan apa yang kau dapatkan. Jangan memeras, jangan mengambil milik orang lain. Ya itu sama. Itu bukan sebuah pergumulan seharusnya. Itu sebuah proses dan kita harus mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran firman. Seperti tadi Pak Samuel Market bilang, menjadi orang benar itu ada tantangannya, ada godaannya. Bukan nggak ada proses. Tuhan nggak pernah menjanjikan jalan itu akan rata. Oh ini langit selalu biru. Enggak. Tuhan nggak pernah menjanjikan itu. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Ya. Jadi saya percaya kalau Tuhan menyertai kita, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Ya.
Itu sebuah pembekalan buat Pak Jinarto. Jangan ragu, jangan takut, tetap andalkan Tuhan. Pasti ketika kita tetap setia dalam prosesnya Tuhan, kita pasti keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat Pak Yohanes juga. Ya. Makasih Pak. Pak Rudi mungkin masih ada yang ditambahkan Pak? Kalau tidak ada lagi, Pak Jo, saya lagi mau masuk tol nih Pak Jo nih. Iya, Terima kasih nih, Pak Fendi ya. Ya, thank you. Ya, yuk. Thank you. Hati-hati Pak. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Nanti Ya. Pak Rudi, Ya, ya. planning kita untuk ke Panti Ureda nanti kita pikirkan lagi Pak. Ya, kita dalam Oke, proses. siap. Ya, ajak aja Bro Samuel tuh. Bro Samuel tuh bos dia tuh. Ya, dia mau ikut tuh. Ya, thank you. Amin. Terima kasih doa. Masih dengerin deh rupanya. Oke, Bro. Ya, thank you. Ya, Pak. Makasih Pak. Ya, makasih Pak Rudi, hati-hati di jalan, Tuhan berkati. Ya. Oke. Kalau Keluar ya, kayak putus nih. hati-hati di jalan. Tol. Izin kalau sudah. Suara Pak Yo putus-putus ya? Ini dengan. Oh, halo Pak. Iya, ya gambarnya Udah, juga Pak. di sini. Iya, Sudah ya Pak ya? ya. Coba saya. Halo Pak, udah Pak? Ya. Ya. Oke Pak Jin, Pak Samuel, Pak Rudi, Pak Fendi juga tidak ada sharing lagi. Saya minta Pak Fendi untuk tutup dengan doa berkat. Silakan Pak Fendi. Baik, terima kasih. Yuk, mari sama-sama kita akhiri ibadah kita yang baik, persekutuan doa kita yang baik. Kita sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami sudah menyelesaikan bagian kami, yaitu beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat penyertaan Tuhan sepanjang jalannya ibadah. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya semua Tuhan pimpin. Tuhan sendiri yang memberkati setiap kami. Terima kasih buat kelancaran internet. Terima kasih buat setiap anugerah yang Tuhan berikan melalui persekutuan doa Taman Tekno. Kami percaya persekutuan doa Taman Tekno, kami percaya menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa, dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai apa yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan kami berdoa juga untuk Rudi yang dalam perjalanan, Tuhan berkati, lindungi supaya dia bisa selamat sampai tujuan. Dan kami percaya semua, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin berhalangan untuk ikut PD pada siang hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan juga mengetuk mereka supaya mereka bisa minggu berikutnya sama-sama dengan kami menerima anugerah dan berkat yang sama, supaya kami sama-sama bisa memuliakan Tuhan, bersukacita, dan menerima janji-janji Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Dan saatnya, sebelum kami berpisah, kami akan mengangkat tangan kami, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, semuanya mempelai-mempelai Kristus yang luar biasa. Engkau adalah biji mata Tuhan. Mari kita semua terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan kita kepala dan bukan ekor, terus naik tidak turun. Apa saja yang engkau kerjakan dalam bisnismu, pekerjaanmu, keluargamu, rumah tanggamu, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi apa yang dijanjikan Tuhan, terus apa yang engkau kerjakan juga berbuah dan berkembang. Terima kasih. Kami percaya semuanya kami sudah terima berkat yang terbaik yang sudah disiapkan oleh Bapa kita di sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati, kita katakan amin. 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 Terima kasih Pak Fendi. Ya. Terima kasih Pak Fendi. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Samuel. Terima kasih Pak Yohanes. Ya. Pak Dedi. Terima kasih Pak. Saya hubungi Bapak, Pak Fendi. Saya japri Bapak.